Shalom teman-teman Youth, apa kabarnya hari ini? Ya pada sore hari ini kita balik lagi di ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah online, yuk kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas sore hari ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan setiap kami tempat ini Tuhan. Walaupun kami Tuhan ibadah secara virtual Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu tetap hadir Tuhan di setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada sore hari Tuhan, kira Kau izinkan setiap kami Tuhan untuk menyembah dan memuji nama Engkau Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau angkat satu pujian, Through It All. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Mari kita menyanyikan dari awal, sama-sama katakan, You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Through it all. Oh, mari sembah Dia, tinggikan Dia. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau sangat baik. Haleluya. Kami sungguh berucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Kami gak tahu lagi Tuhan, kami mau bersama siapa lagi Tuhan selain Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu melingkupi Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, I'll sing to you Lord.
hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Shalom teman-teman semua, senang banget bisa ketemu kalian di ibadah online hari ini. Masih dengan tema yang sama teman-teman, saya dikasih tema yang sama dengan minggu lalu, yaitu wise or fool. Gimana setiap kita anak muda disuruh milih nih, kalian mau jadi orang yang penuh hikmat atau orang yang bodoh, menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bebal. Yuk teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, biar Engkau yang berbicara Tuhan untuk setiap kami, sampaikan isi hati-Mu sehingga kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, aku sering banget gitu ya, buka YouTube, cari video-video di YouTube, dan salah satu keyword yang sering aku cari adalah epic fail. Jadi teman-teman coba aja buka YouTube dan search gitu ya di YouTube, keywordnya adalah epic fail. Dan aku jamin teman-teman kalian pasti terhibur dengan video-video yang muncul di situ. Kenapa teman-teman? Karena video tersebut itu menggambarkan gimana orang tuh melakukan hal-hal yang bodoh gitu, hal-hal yang gak semestinya dilakukan. Ada contohnya gitu ya. Ada satu orang gimana dia berusaha kelihatan keren gitu ya, dengan dia melakukan satu gerakan akrobatik yang kelihatannya penuh trik dan keren banget, tapi akhirnya di akhir video itu malah dia gagal, fail, epic fail banget. Entah dia jatuh di tempat yang tidak semestinya, atau jatuh mengenai bagian tubuh yang tidak semestinya juga, dan kesakitan, dan nggak tahu kenapa itu lucu banget teman-teman. Mungkin karena emang manusia pada dasarnya itu senang banget gitu ya ngelihat orang lain susah gitu ya. Tapi sadar atau enggak teman-teman, kadang-kadang kita juga melakukan hal yang seperti itu gitu. Kita mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan yang bodoh gitu kadang-kadang. Yang kita sampai waktu kita lihat ke belakang, kita bisa sampai mikir, aduh ini orang mikir apa ya? Dulu gue mikir apa ya? Kok bisa gitu gue mengambil tindakan seperti ini? Bahkan mungkin hasil dari tindakan atau keputusan yang kita ambil waktu itu, konsekuensinya masih kita alami sampai sekarang gitu teman-teman. Kita ngerasa, dulu gue mikir apa, kenapa gue melakukan hal ini, kok bodoh banget. Dan mungkin teman-teman mikir, andai kata gitu ya, pada waktu itu, waktu dulu, saya bisa ngelihat masa depan, saya tahu bahwa hasil akhirnya akan jadi seperti ini, konsekuensi yang akan saya terima adalah seperti ini, pasti deh saya nggak akan melakukan hal itu. Nah teman-teman, percaya atau enggak, waktu kita terima Tuhan, Tuhan kasih satu benih di dalam hidup kita. Benih ini yang menolong kita, membantu kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Benih ini juga yang akan membantu kita untuk kita berhati-hati dalam mengambil keputusan. Benih ini juga yang akan menuntun kita waktu kita menjalani hidup itu untuk membedakan, oh ini benar, ini salah, ini keputusan yang baik, ini keputusan yang salah. Dan teman-teman tahu benih itu apa yang Tuhan kasih ke dalam hidup kita? Benih itu namanya adalah wisdom atau kebijaksanaan atau hikmat. Aku percaya teman-teman, waktu kita percaya sama Tuhan,
Tuhan kasih satu hikmat ini kepada diri setiap manusia, untuk manusia itu bisa membedakan mana sih yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan, gitu teman-teman. Kita buka sama-sama ayatnya di Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Amsal 3 ayat 13 sampai 18 bunyinya seperti ini. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Yang menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Teman-teman, ayat ini berbicara tentang orang yang memiliki hikmat, gitu, teman-teman. Ayat ini bilang orang yang memiliki hikmat itu keuntungannya melebihi perak dan emas. Ia orang yang berbahagia. Nggak ada satupun yang bisa menyainginya, gitu. Bahkan firman Tuhan bilang umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kehormatan, kekayaan. Keren banget deh setiap orang yang punya hikmat, gitu teman-teman. Dan aku percaya teman-teman, Tuhan pengen setiap hidup manusia itu hidup penuh dengan hikmat, gitu. Di Efesus 5 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan bilang dengan jelas, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau aku boleh bacain di terjemahan Inggrisnya, teman-teman, bilang begini. Be very careful how you live, not as unwise but as wise. Bukan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang bijaksana. Bukan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang bertanya, gimana caranya kita bisa menjadi orang yang berhikmat? Gimana caranya kita bisa mendapatkan hikmat itu, gitu, teman, kebijaksanaan itu? Amsal bilang, teman-teman, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi pertama yang kita harus lakukan adalah takut akan Tuhan. Dan waktu kita takut akan Tuhan, Tuhan bilang itu adalah permulaan hikmat. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya permulaan hikmat itu apa? Aku percaya waktu kita percaya sama Tuhan, waktu kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan kasih benih itu. Benih hikmat itu di dalam hidup kita. Itu adalah yang menjadi permulaan hikmat kita. Tapi aku percaya juga, teman-teman, waktu Tuhan udah taruh benih itu di dalam hidup kita, itu baru permulaannya aja. Tuhan pengen supaya kita tumbuhkan hikmat itu. Supaya kita hidup benar-benar bertumbuh di dalam hikmat. Kita bertumbuh di dalam kebijaksanaan. Kita hidup nggak sembarangan, kita hidup nggak seenaknya, tapi benar-benar hidup sesuai dengan hikmat yang udah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, hari ini satu hal aja yang aku mau bagiin buat kita semua. Kenapa sih kadang-kadang kita tuh susah hidup, bertumbuh, berjalan dengan menggunakan hikmat yang Tuhan kasih dalam hidup kita? Kenapa sih kadang-kadang kita, anak muda gitu ya, saya bukan menjadi orang yang wise, tapi orang yang full, gitu. Kita kadang-kadang, saya gitu ya, kenapa sih saya nggak bisa bertumbuh dalam hikmat? Makin lama, makin hari itu bukannya semakin bijaksana, tetapi kita menjadi orang yang semakin bodoh gitu tiap hari. Jadi orang yang bodoh, bukan orang yang berhikmat. Kenapa, teman-teman? Satu hal aja yang mau aku bagiin hari ini, satu kata aja, yaitu kompromi. Nah, teman-teman, dulu di Amerika, setiap penambang, entah itu penambang emas, penambang batu bara, atau penambang besi, dia akan selalu membawa satu ekor burung kecil gitu ya, teman-teman, ke dalam tambang yang akan dia jelajahi. Tujuannya apa, teman-teman? Karena di dalam tambang itu, bisa kadar oksigen di dalam tambang itu tuh bisa menurun tanpa kita sadari. Dan kalau kadar oksigennya udah menurun, biasanya menggantikan gas di tambang tersebut adalah CO2 atau karbon dioksida gitu. Nah, teman-teman, gas CO2 ini tuh terkenal sebagai silent killer gitu. Artinya dia bisa membunuh dengan perlahan. Kenapa? Karena gas CO2 ini dia nggak ada baunya, dia nggak ada bentuknya, dia nggak kasat mata, dia nggak berwarna. Jadi kalau teman-teman hirup, teman-teman nggak akan sadar sampai kalian pingsan. Sampai kalian kehilangan kesadaran dan kalian mati kehabisan oksigen.
di situ. Nah, tujuannya setiap penambang itu membawa satu burung ke dalam tambang itu adalah kalau misalkan kadar CO2 di dalam tambang itu sudah meningkat, burung ini akan mati duluan gitu teman. Burung ini akan mati duluan yang tadinya dia berkicau, dia tadinya penyanyi banyak suara gitu ya. Kalau misalkan burung ini udah nggak ada suaranya, berarti dia udah mati. Berarti kadar gas CO2 di dalam tambang itu udah meningkat dan udah berbahaya teman-teman. Dan kalau misalkan setiap penambang itu udah nggak dengar lagi kicauan burung ini, mereka harus cepat-cepat naik ke permukaan untuk cari oksigen. Kalau misalkan mereka kompromi gitu teman-teman, udah dikasih peringatan gitu ya, udah ada peringatan bahwa burung ini udah nggak berkicau, tapi mereka tetap ngekeh gitu ya, mau ada di tambang itu. Mereka bilang, gue masih bisa nafas normal kok, nggak ada bau apa-apa kok. Dalam hitungan menit aja teman-teman, mereka akan kehabisan oksigen, mereka akan pingsan tanpa mereka sadari, dan langsung mereka akan mati kehabisan oksigen, kehabisan udara teman-teman. Nah teman-teman, sama juga dengan hidup kita gitu ya. Di dalam hidup kita, Tuhan kasih satu penolong yang selalu memperingati kita, selalu mengingatkan kita, menegur kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, ayatnya bilang seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi teman-teman, waktu Tuhan Yesus naik ke atas surga, Roh Kudus itu dikirimkan untuk setiap kita, untuk sebagai penolong kita, yang mengingatkan kita waktu kita udah mulai hidup nggak benar, atau mungkin waktu kita mau berbuat dosa. Pernah nggak sih teman-teman berasa ada perasaan nggak enak gitu waktu kita mau berbuat dosa? Itu adalah suara Roh Kudus yang bekerja dalam hati nurani kita, teman-teman. Nah, tapi masalahnya teman-teman, seringkali kita kompromi sama suara Roh Kudus. Kita abaikan, kita ngerasa nggak apa-apa lah, masih nggak apa-apa lah, sekali doang, 2 kali doang. Kita kompromi sama dosa, kita nggak dengar sama suara Roh Kudus, dan lama-kelamaan kita nggak bisa lagi dengar sama suara Roh Kudus itu. Contohnya gitu ya. Nyontek sekali, perasaan pertama deg-degan. 2 kali udah mulai biasa aja. 3 kali biasa aja. 4 kali udah nggak ada perasaan apa-apa. Lama-lama hati nurani kita yang bilang, oh nyontek itu salah loh. Lama-lama udah nggak ada teman. Kita udah biasa aja. Nah teman-teman, hati-hati teman-teman. Kalau kalian ngerasa bahwa Roh Kudus, hati nurani kalian udah nggak bekerja lagi waktu kalian berbuat dosa, jangan-jangan teman-teman, kerohanian kalian itu udah mulai mati. Teman-teman, jadi hati-hati banget teman-teman waktu Roh Kudus tegur kalian. Jangan pernah kalian abaikan teman-teman. Jangan pernah kalian kompromi. Jangan pernah kalian bilang, nggak apa-apa, sekali ini aja teman-teman. Kenapa? Karena sama dengan gas CO2 itu teman-teman, dosa itu juga silent killer teman-teman. Kadang-kadang dosa membunuh kerohanian kita tuh nggak secara mendadak gitu ya, nggak secara hari itu juga, tapi pelan-pelan. Kita ngerasa, nggak apa-apa, gue masih ke gereja kok, gue masih ke komsel kok, nggak apa-apa berbuat dosa. Tapi percaya atau enggak teman-teman, lama-kelamaan kerohanian kita akan mati kalau kita tetap biarin hal seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman sama yang namanya dosa, jangan pernah kompromi. Nah, 2 hal yang aku mau bagiin teman-teman, kenapa kita nggak boleh kompromi. Sebagai orang yang bijaksana, jangan pernah kita kompromi. Pertama, karena setiap keputusan yang kita ambil, setiap hal yang kita lakukan, itu penting teman-teman. Bahkan keputusan atau hal-hal kecil sekalipun. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang small choices matters gitu ya. Setiap keputusan kecil itu berharga, penting. Teman-teman sadar nggak? Gimana, contohnya gitu ya, gimana hubungan kalian dengan orang tua kalian minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan, itu sangat bergantung dengan hal-hal kecil yang kalian lakukan tiap hari di rumah. Gimana kalian berkomunikasi dengan mereka, gimana kalian ngejawab pertanyaan mereka, gimana kalian hormat sama papa mama kalian, itu akan menentukan hubungan kalian ke depan. Hal-hal kecil tersebut yang akan menentukan masa depan kalian sama orang tua kalian. Contohnya lagi teman-teman, kalau misalkan kalian pengen punya masa depan karir atau pekerjaan yang sesuai dengan keinginan teman-teman semua, itu sangat ditentukan dengan gimana kalian
belajar, gimana kalian menjalani hari-hari kuliah kalian, hari-hari ini, gimana kalian ngajain tugas, dosen, gimana kalian ngasah skill kalian. Hal-hal kecil tersebut yang menentukan masa depan kita, teman-teman. Begitu juga dengan kerohanian kita, teman-teman. Kalau kalian mau punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kalian mau dengar suara Tuhan, kalian bisa ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, penting buat teman-teman untuk kalian perhatiin hal-hal kecil yang kalian lakukan setiap hari. Gimana saat teduh kalian, gimana jam doa kalian, gimana kalian meluangkan waktu untuk kalian berdoa sama Tuhan. Itu akan menentukan banget masa depan kalian, teman-teman. Jadi jangan pernah kompromi sama hal-hal kecil seperti ini, teman-teman. Waktu kalian kompromi, kalian bilang, itu mah hal kecil, nggak penting, itu mah bisa diabaikan. Oh, jangan salah, teman-teman. Setiap hal kecil, setiap keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, itu penting, itu matters, teman-teman. Itu berarti banget buat masa depan kita. Jadi please jangan kompromi sama hal-hal seperti itu. Yang kedua, teman-teman, cepat aja, kenapa kita nggak boleh kompromi? Sebagai orang yang bijaksana, jangan pernah kompromi, karena yang namanya konsekuensi itu nyata, teman-teman. Consequences is real, kalau bahasa Inggrisnya itu. Maksudnya apa, teman-teman? Kadang-kadang yang bikin kita sering kompromi gitu ya, sama dosa atau sama kebiasaan jelek kita, adalah kita nggak merasakan konsekuensi saat itu juga. Contohnya, waktu kita mungkin nyontek gitu ya, yang gampang gitu ya, nyontek di kampus, ujian nyontek, mungkin kita ngerasa, nggak ada konsekuensinya kok, nilai gue tetap bagus, dosen juga nggak ketahuan sama dosen, dan hidup gue fine-fine aja gitu. Tapi sadar atau nggak sadar, teman-teman, kadang-kadang konsekuensi itu nggak instan saat itu juga. Mungkin kalian ngerasa waktu itu kalian dapat nilai bagus, yang dosen nggak tahu, itu berarti nggak ada konsekuensi. Tapi jangan salah, teman-teman, konsekuensinya mungkin ada di masa depan, buat masa depan kalian. Waktu kalian kerja mungkin, waktu kalian membangun karir mungkin, ada skill yang kalian nggak dapetin waktu kalian kuliah, kalian nyontek, itu mungkin konsekuensi yang akan kalian alami di masa depan, teman-teman. Begitu juga dengan kerohanian kita, teman-teman. Mungkin kalian ngerasa, gue ngelakuin dosa ini nggak ada konsekuensinya kok, hidup gue masih aman-aman aja, Tuhan kayaknya juga nggak peduli gue hidup dalam dosa atau enggak. Jangan salah, teman-teman. Mungkin kalian nggak ngerasain konsekuensinya sekarang ini, tapi percaya, teman-teman, akan ada konsekuensi yang kalian tuai. Apa yang akan kalian tabur akan kalian tuai di masa depan, teman-teman. Entah itu hubungan kalian akan rusak, atau masa depan kalian akan jadi nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti ada konsekuensinya, teman-teman. Jadi hati-hati, teman-teman. Firman Tuhan bilang, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kita hidup, jangan seperti orang bebal, tapi benar-benar seperti orang arif, orang bijak, teman-teman. Nah, dulu, teman-teman, waktu saya masih di Petra gitu ya, sering ada anak-anak tuh nanya ke saya gitu, teman-teman, kok ini tuh dosa nggak sih? Melakukan hal ini tuh dosa nggak sih? Contohnya gitu ya, nyontek deh, nyontek lagi nih, nyontek tuh dosa nggak sih kok? Ayatnya di mana yang bilang nyontek itu dosa gitu? Atau misalkan tato tuh dosa nggak sih? Ayatnya di mana yang bilang tato itu dosa ya? Kesannya gitu ya, teman-teman, kalau itu nggak dosa berarti boleh kita lakukan dengan legal gitu ya. Tapi hari ini, teman-teman, aku mau ngajak kita semua, anak-anak youth Citra 1 gitu ya, ganti pertanyaan kalian, bukan lagi nyontek itu dosa atau enggak sih, tapi ganti pertanyaan kalian dengan nyontek itu wise atau enggak sih, nyontek itu bijaksana atau enggak sih. Untuk kalian melakukan hal sesuatu, please jangan tanya lagi hal ini tuh dosa atau enggak, tapi ganti pertanyaannya dengan hal ini tuh bijaksana atau enggak gitu, teman-teman. Dan aku percaya waktu kalian latih, kalian tumbuhin hikmat kalian yang udah Tuhan kasih dalam hidup kalian, aku percaya kalian menjadi orang yang bijaksana. Dan apa yang dikatakan di Amsal tadi itu akan terjadi dalam hidup kalian. Kalian akan jadi orang yang berbahagia, keuntungannya melebihi perak dan emas. Kenapa? Karena kalian menumbuhkan kebijaksanaan yang Tuhan udah kasih dalam hidup kalian, teman-teman. Aku nggak akan perpanjang lagi. Jadi itu aja yang mau aku bagiin, teman-teman. Pastiin kalian hidup benar-benar perhatikan gimana kalian hidup dengan sesama gitu ya. Jangan kompromi sama yang namanya dosa.
Jangan kompromi, jangan melenceng, jangan pernah abaikan suara Roh Kudus yang ada di dalam hidup kalian. Nah, teman-teman, kalau hari ini firman Tuhan sudah dibagikan dan kalian ngerasa Tuhan berbicara kepada setiap kalian gitu ya, satu persatu. Mungkin kalian Tuhan menegur kalian gitu ya dalam satu hal yang Tuhan bilang, oh kayaknya hari ini gue mesti mengambil satu wise decision. Entah itu Tuhan bilang kalian mesti mengubah perilaku kalian, tingkah laku kalian, kebiasaan buruk kalian, atau mungkin hubungan kalian sama orang tua kalian yang mesti kalian perbarui, atau mungkin hubungan kalian sama Tuhan, kalian udah menjauhi jam-jam saat teduh dan Tuhan hari ini tegur kalian, please make the wise decision, teman-teman. Jangan abaikan suara Roh Kudus yang ada di hati kalian, jangan abaikan suara firman Tuhan, tapi responi dengan baik, teman-teman. Kalau Tuhan tegur kalian, Tuhan bilang, yuk sama-sama ambil satu wise decision hari ini yang akan mengubah hidup kalian, masa depan kalian ke depannya. Yuk sama-sama kita responi dengan baik, teman-teman. Karena aku yakin teman-teman, kalau Tuhan masih berbicara untuk kalian semua, aku yakin Tuhan masih sayang banget sama kita semua. Tuhan masih sayang, Tuhan gak pengen kita hidup sebagai orang yang bodoh gitu ya teman-teman, tapi Tuhan pengen kita hidup sebagai orang yang bijaksana, teman-teman. Oke teman-teman, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama datang lagi sama Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau Engkau sudah berbicara Tuhan untuk setiap kami Bapa, ya Tuhan kami boleh meresponi firman-Mu dengan baik Tuhan. Ajak kami Tuhan untuk kami selalu dengar-dengaran akan suara Engkau Tuhan. Ajak kami Tuhan untuk kami peka Tuhan terhadap suara-Mu Bapa. Ajak kami Tuhan untuk kami gak kompromi sama hidup kami gak kompromi sama masa depan kami Tuhan, tapi kamu mau hidup Tuhan sesuai dengan rencana-Mu, biar kehendak-Mu jadi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajak kami Roh Kudus untuk kami selalu menjadi orang yang bijaksana. Ajak kami Tuhan, tegur kami terus Tuhan, ingatkan kami kalau kami sudah mulai jauh Tuhan dari jalan-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak muda-Mu yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Saturday teman-teman, God bless you.